Halo, halo. Tes, tes. Adakah suaraku? Ada bang. Ada. Ada. Oke, oke. Oke, selamat datang buat semuanya yang datang dari grup GDGOC Mobile tentang bahasa pemrograman Dart. Nah, kenapa bahasa pemrograman Dart? Karena bahasa pemrograman Dart itu adalah salah satu basic supaya kita bisa pakai Flutter nantinya. Nah, supaya nggak berlama-lama lagi, aku perkenalkan diri dulu. Namaku Muhammad Zakri. Di sini aku akan ataupun teman belajar kalian nih buat belajar Dart Basic ini. Nah, oke, kita langsung saja. Kita kenalan dulu nih sama Dart ya. Nah, Dart itu apa? Dart itu adalah bahasa pemrograman dan dirancang untuk membangun aplikasi dari berbagai platform. Google mengembangkan bisa dipakai untuk membuat aplikasi dalam berbagai platform seperti mobile, web, ataupun yang lainnya. Nah, gimana caranya kita bisa membangun aplikasi dari berbagai platform? Salah satunya adalah bisa menggunakan Flutter tadi. Jadi, kalau simpelnya adalah kayak gini. Jadi, ada iOS developer, jadi di luar sana ada iOS developer, ada Android developer, ada web developer, ataupun yang lainnya. Semuanya itu bisa di cover sama Flutter developer nih. Jadi, Flutter ini ibaratnya all-in-one lah. Jadi kalian bisa dapat semuanya. Nah, kita masuk ke bahasa pemrogramannya dulu nih. Kita bakal ngebahas tentang tipe data dan juga variabel. Nah, tipe data tuh apa sih? Sebelum kita masuk ke situnya, ngejelasin dulu kalau misalnya Dart ini harus dibungkus sama function void main. Nah, kenapa dibungkus? Karena kalau kita nggak ngebungkus codingan kita nanti sama si void main ini, nanti si bahasa pemrograman atau sintaks yang sudah kita tulis tuh nggak bakal jalan, guys. Nah, nanti buat prakteknya ada di slide selanjutnya lah. Nah, kita bakal ngebahas dulu tentang tipe data yang ada di jadi tipe data itu ada berbagai macam-macam. Misalnya kamu pengen nyimpen sebuah nilai angka. Nah, ada beberapa tipe data angka yang bisa kamu pakai di Dart nih. Misalnya, yang pertama ada integer. Integer ini untuk menyimpan bilangan bulat. Jadi nggak ada pecahannya nih. Misal kamu pengen nyimpen nilai 10, nyimpen nilai 1000, ataupun nyimpen nilai 5. Nah, angkanya itu bebas banget. Misalnya kalian pengen nyimpen 12, nyimpen berapa, itu bisa. Tapi kalau misalnya kebutuhan kalian itu ada komanya atau titiknya, pecahannya, nah kalian pakai tipe data yang double nih. Nah, jadi misalnya kalian buat program buat ngatur pi-nya, buat pakai rumus pi ini. Nah, bisa pakai tipe data double. Nah, misalnya kalian nulis 3.14, 175.5, min 0,5 dan yang lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada tipe data teks. Nah, tipe data teks ini dipakai kalau kalian ingin nyimpen sebuah kata-kata, misalnya nyimpen kayak nama, nyimpen kayak alamat, dan yang lain sebagainya. Nah, kita pakai apa? Kita pakai tipe data string, yang dimana tipe data string ini bertugas untuk menyimpan teks, kata, atau kalimat. Nah, ada aturan wajibnya nih. Kalau kita nyimpen tipe data pakai string, itu kalian harus pakai kutip tunggal ataupun kutip ganda. Kalau nggak pakai ini, nanti bakal error. Ya, kalau misalnya nggak pakai ini, nanti variabel kalian akan dianggap seperti tipe data angka ataupun integer. Nah, yang selanjutnya adalah tipe data logika atau boolean. Nah, tipe data logika ini sangat penting buat kita ke depannya nanti. Nah, tipe data ini cuma nyimpen dua kemungkinan nilai, kayak ada yang true dan juga ada yang false. Jadi cuma ada dua itu. Dan yang selainnya itu pasti nggak bakal bisa dan pasti sangat error.
Nah, ini sangat penting buat kita kalau misalnya nanti sudah masuk ke dalam logika. Misalnya, jika si Anu benar, maka lakukan A. Jika salah, maka lakukan B. Nah, yang seperti itulah contohnya. Nah, selanjutnya ada tipe data khusus dari Dart. Nah, apa itu? Nah, tipe datanya itu adalah dynamic, yang dimana ini tipe data yang fleksibel. Variabelnya boleh menyimpan tipe data apa aja, dan tipe datanya boleh diubah-ubah di tengah program. Misalnya, awal-awal kalian netepin dynamic data itu isinya integer ya. Tadi yang angka itu kita bisa sebut integer, angka. Nah, terus kalian pengen ubah nih jadi ke string. Nah, itu boleh-boleh aja di tipe data dynamic ini. Nah, yang selanjutnya adalah variabelnya nih. Nah, kalian mungkin bingung dari tadi, gimana sih cara kita pakai tipe data yang udah kita pelajari tadi? Ada integer, ada string, ada dynamic, dan yang lain sebagainya. Nah, kita bakal pakainya itu di sini, di variabel ataupun kotak data dan aturan mainnya. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah nama yang kamu berikan pada data yang sudah kamu pelajari. Jadi kalau nah ini fungsinya biar kita bisa menyimpan data itu di memori, memanggilnya kembali ataupun mengubah nilainya. Kalau analoginya kayak gini nih, kamu punya sebuah kotak ataupun kardus. Nah, kamu bisa kasih nama kardus itu dengan nama apapun bebas, dengan tipe data yang kamu tentukan. Misalnya kardus itu kamu kasih tipe data string dan nama variabelnya adalah name ataupun nama. Nah, sudah pasti isinya adalah sebuah string ataupun nama yang kamu ingin masukkan. Jadi analoginya kayak gitulah. Jadi istilahnya kayak tempat kita buat nyimpen. Jadi kita bisa nyimpen barang, bisa pakainya, dan yang lain sebagainya. Nah, ada apa aja sih variabel? Nah, ini contoh dalam kita menggunakan sebuah variabel. Nah, awal-awal kalian tentukan dulu tipe data dari variabel kalian mau apa. Misalnya di sini ada tipe data string, lalu ini adalah nama variabelnya, yaitu nama. Lalu harus pakai sama dengan untuk menginisialisasi variabelnya. Nah, terus kalian kasih nilainya deh. Ini adalah nilai dari sebuah variabelnya. Kalau misalnya kalian pengen pakai integer nih, nah tinggal tentuin aja. Di sini di awalnya ada integer, habis itu nama variabel yang umur. Nah, isinya ada di 20. Nah, jadi ini adalah contoh dalam penggunaan variabel. Nanti kita contohkan ya. Nanti kita coba bareng-bareng lah. Nah, yang selanjutnya adalah kata kunci ajaibnya nih. Ada beberapa kata kunci ajaib dalam variabel. Misal ada var. Nah, var ini biarkan Dart otomatis menebak tipe data variabelmu berdasarkan nilai pertama yang kamu berikan. Nilainya bisa diubah di tengah program. Nah, misalnya kalian buat tipe datanya itu var. Habis itu nama variabelnya itu name. Nah, ini kalian bebas isinya. Jadi misal di awal-awal kalian isinya string, maka eh, variabel ini isinya bakal menjadi string. Kalau di awal-awal kalian isinya integer, maka kalian bakal dapat variabel dengan tipe data integer. Jadi gimana nilai awal yang kita tentuin? Kalian juga bisa ubah di sini. Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah final. Nah, jadi variabel yang nilainya tidak boleh diubah setelah pertama kali diberikan. Konsepnya sama kayak var tadi. Jadi kalian eh, kalau yang final, jadi kalian harus tambahin dulu finalnya dulu di sini. Habis itu tipe datanya. Nah, habis itu kalian kasih nama si variabelnya. Terus isinya harus sesuai dengan tipe data yang kita berikan. Tapi si final string name ini kalian nggak bisa diubah sama sekali. Jadi cuma sekali doang dan selesai. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah program kalian pengen ubah isinya, nah itu udah nggak bisa teman-teman. Karena ini udah difinalisasi nih. Intinya kayak ini udah akhirnya lah. Nggak boleh ditambah-tambah lagi, nggak boleh diubah-ubah lagi. Tapi ini dihitungnya waktu si programnya dijalanin. Jadi waktu programnya jalan, nah ini baru bakal kehitung sebagai variabel final ataupun yang nggak bisa diubah. Nah, yang selanjutnya ada cons.
Nah, ini yang paling stabil, harus pasti dari awal. Nilainya mutlak, sama kayak tadi, kayak final, tidak bisa diubah, dan harus sudah pasti diketahui saat kode dikomplikasi. Nah, sifatnya dipakai untuk nilai konstan yang nggak akan pernah diubah. Misal kalian pasti tahu pi kan, yang pi di matematika itu nilainya itu udah pasti, nggak bakal bisa berubah-ubah. Jadi misalnya nilainya 3,14. Oh ya udah, kalian tinggal tambahin cons di awal-awal nih. Nah, cons di awal-awal, habis itu tipe datanya apa, nama variabelnya apa, terus isinya apa. Nah, ini kalian kalau misalnya di tengah-tengah program pengen ngubah nilai CP ini, udah pasti bakal error. Karena si cons ini udah pasti nilainya mutlak dan udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, jadi ilustrasinya kayak gini lah. Banyak sih kayak programmer yang pakai banyak var gitu. Jadi, I love my var, all my types are in there. Jadi, mereka pakai var supaya nggak bingung lah kasih tipe datanya apa. Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu kalian tentuin sih tipe datanya apa. Jadi jangan var semua, ntar kalian bingung gimana cara nentuin variabel ini isinya apa gitu loh. Oke, kita sekarang bakal ngoding, jadi kalian bisa buka visual kode kalian masing-masing. Nah, jadi oh ya, aku pengen ngingetin di sini kalau kalian kalau bisa nanti kalau aku ngajuin pertanyaan ataupun apapun itu diharapkan aktif ya, soalnya ini masuk ke nilai keaktifan kalian. Jadi ini sangat untung buat kalian yang pengen ikut study jam nanti ini. Nah, kalian bisa buat folder dulu di mana aja bebas. Kalian mau buat foldernya kayak mau di-download, mau di pictures, bebas lah gimana kalian ya. Nah, kalau aku buat di dokumen. Terus nama foldernya apa? Nama foldernya bebas. Kalian bisa isi apa aja. Misal kita isi study group 1. Nah, misalnya kita isi gini. Lalu kalian masuk ke foldernya. Oke, aku pelan-pelan aja ya. Jadi kalian buat dulu foldernya tadi. Habis itu masuk ke foldernya. Bebas lah, kalian mau simpan di mana aja bebas. Nah, habis itu ada cara cepat buat kalian yang belum tahu bagaimana cara masukin folder di VS Code. Nah, caranya kalian bisa klik si ininya, si path-nya itu, terus kalian ketik CMD aja. Ketik CMD, habis itu enter. Nanti bakal kebuka ke konsolnya nih. Nah, habis kebuka konsol gini, kalian bisa bisa ketik kode titik. Nah, gini. Jadi kalian klik dulu ini, terus ketik CMD, habis itu enter. Nah, setelah itu kalian ketik kode titik. Nanti kalian akan otomatis masuk ke Visual Studio kalian. Nah, gini. Masih aman? Masih aman? Ada yang terkendala kah? Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa buka kayak gini dari konsol tadi, caranya adalah bisa close folder dulu ini. Terus kalian klik file, bisa open folder nih, ada di sini. Bisa klik open folder, terus cari tempat kalian buat si folder itu. Tadi kan aku buatnya di dokumen, terus masuk ke dokumen. Nah, udah masuk. Oke, kita bakal buat satu file buat kita nulis si kode Dart-nya tadi ya. Bisa kalian ke sini, di sini ada buat new file. Nah, kalian klik aja itu, terus namanya dibebasin aja, tapi aku saranin yang pendek-pendek aja sih. Soalnya kita masih belajar juga kan. Misalnya di sini aku namain jadi main.dart. Wajib ada .dart-nya ya guys ya.
Soalnya kalau nggak pakai ini nanti dianggapnya cuma teks biasa. Gitu. Habis itu klik enter, udah. Nah, sekarang kita bakal coba ngodingnya nih, bakal coba ngoding si Dart-nya ini. Yang pertama di awal-awal yang aku bilang, kita tuh harus masukin si ini, function void main-nya buat si folder kita tuh ataupun si file kita ini bisa jalan ketika kita ngerunning nanti. Jadi kalian ketik void main, terus tanda kurung, habis itu kurung perawal. Oke. Nah sekarang coba ada yang mau kasih tahu nggak? Kita tadi belajar tipe data apa? Minimal 3 deh, supaya kita praktekin di sini. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, Rizky dan Disaputra, silakan. Tipe data integer, double, string, dynamic, var. Oke, mantap sekali. Tadi kita langsung praktekin aja ya. Misalnya tipe data integer yang tadi kata Rizky, integer. Habis itu kalian iniin nama variabel kalian mau apa? Misalnya umur sama dengan habis itu 10. Nah, ini gimana cara kita membuat variabel. Jadi ada integer, terus nama si variabelnya, terus diinisialisasi isinya mau apa. Nah, ini kita abaikan aja karena ini dari extensionku ya. Jadi ini variabelnya ada, cuman belum dipakai. Gak apa-apa, kita pakai nanti aja. Masih banyak materinya lah. Nah, yang selanjutnya ada double. Double misal kita mau pakai P ini, sama kayak contoh tadi. Kalian tulis dulu nama tipe datanya apa. Habis itu ketik nama variabelnya, misalnya P. Terus isinya adalah 3.14. Begini. Masih aman kan? Oke, lanjut. Misal kalian pengen buat sebuah nama ataupun pengen input nama kalian nih. Kalian bisa masukin string. Nah, kalau di sini stringnya harus besar ya. Si S ini harus besar, karena kalau misalnya S-nya kecil, nanti nggak bakal aktif si tipe datanya. Harus S-nya besar. String misalnya name, terus masukin nama kalian, bebas lah nama kalian mau apa. Mau siapa pun bebas lah, boleh. Gimana kalian? Nah, ini adalah 3 tipe data yang sudah kita pelajari. Oh ya, sama ada yang dynamic. Nah, ini buat yang kalian yang penasaran tadi dynamic itu gimana. Misalnya kita ketik dynamic, terus isinya umur sama, oh jangan umur udah ada ya. Age. Nah, isinya sama dengan 12. Nah, tapi misalnya di logika kalian nanti di tengah-tengah codingannya, kalian pengen ubah nih. Kalian bisa ubah jadi 12. Nah, gini. Ini maksudnya tipe dynamic. Jadi kalian bisa ubah tipe datanya sesuka kalian lah. Nah, yang selanjutnya kita bakal coba variabel nih yang var tadi. Nah, var ini nanti bakal ngikutin gimana isi dari variabel kita. Misalnya kita isi apa ya? Nama, nggak apa-apa deh. Nama misalnya GDG OC Telkom. Nah, awalnya gini. Nah, kalian bisa ubah. Nah, maaf. Tadi, jadi si variabel ini bakal memiliki tipe data string. Tapi kalau misalnya kalian ubah si isi datanya itu menjadi 1, 2, 3, nah, si var ini bakal ngikutin nih. Si nama ini bakal jadi tipe data si integer. Nah, gitu. Jadi bakal ngikutin dari isi dari variabel itu.
Nah, yang selanjutnya itu ada final. Nah, si final ini kita harus tentuin dulu apa sih tipe datanya. Misalnya tipe datanya string, terus nama variabelnya sambutan. Hello Telkom. Nah, misalnya isinya gini. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apa lagi. Jadi kalian udah nggak bisa ngubahnya lagi, tapi ini bakal kedeteknya waktu kalian ngeran dari si Dart ini. Nah, selanjutnya adalah variabel ada cons, yang dimana cons ini udah mutlak, udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Jadi udah ketahuan dari awal si kode ini dibuat. Misalnya cons terus tuh toko ya. Oh, ini dulu tipe datanya dulu, terus toko sama dengan toko Telkom. Bebas lah kalian isinya mau apa. Nah, terus kalian lupa nih kalau si cons ini ternyata lupa kalau si toko ini pakai cons. Terus tengah-tengah kalian pengen diubah toko sama dengan toko WDP. Nah, ini nggak bisa karena bisa kita lihat errornya di sini. Constant variable can be assigned a value after initialisasi. Jadi ini nilainya udah mutlak, udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Cocok misalnya kalian pengen pakai CV ini nih. Nah, ini cocok banget buat kalian. Sama, kalian bingung gimana cara kita buat ngerunning si file ini. Misal kita pengen nampilin nama dulu nih. Nah, di Dart itu ada function yang namanya print. Nah, si print ini akan ngeprint apapun yang dimasukkan di dalam tanda kurung ini. Misal kita pengen masukin name. Nah, udah, kalian masukin nama variabelnya di sini. Ataupun kalian pengen pakai tulisan sendiri. Bisa. Hello world. Bisa gini. Nah, gimana cara ngerunningnya? Kalian bisa buka konsolnya dengan tombol control sama tanda petik yang di bawah ESC itu. Nah, kalaupun misalnya nggak bisa, kalian bisa lihat di sini. Ada di view, terus ada terminal. Nah, kalian klik itu aja. Sebentar, ini saya salah ini. Oke, cara ngejalaninnya, oke. Di sini aku anggap semuanya udah ngikuti prerequisite yang sudah di-share di grup ya. Jadi aku nggak bakal ngeliatin gimana cara aku install si Dart package-nya ini. Nah, gimana cara kita ngejalaninnya itu kalian ketik aja Dart, habis itu nama file kalian, main.dart. Nah, sudah. Ini adalah hasil dari ini, dari print di atas. Udah sama kan? Misal, aku pengen pakai variabel, bisa. Kalian tinggal ubah aja misalnya ke name. Nah, kalian bisa ubah di sini. Jalanin lagi Dart, main titik dartnya. Nah, ini tampil GDGOC yang di atas ya. Aku pengen nampilin yang integer, bisa. Yang umur ya. Nah, ini bakal tampil 10 ya, ini. Oh ya, sama pembuktian yang tipe data dynamic nih. Nah, kita kan isinya awal-awal 12 nih. Tapi di selanjutnya kita ubah si 12 ini jadi string. Nah, kita lihat, kita coba panggil di sini. Age. Nah, ini. Jadi yang kebacanya adalah setelah diperbarui, bukan yang sebelum diperbarui. Nah, jadi kalaupun misalnya kalian ubah di sini mau apa, misal ubah jadi 20, ubah jadi 100, itu nggak bakal kebaca kalau di selanjutnya kalian udah ubah si variabel ini. Nah, jadi gitu, itu adalah konsep dari variabel. Nah, variabel ini penting ya guys, buat nanti ke depannya. Oke, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah dari operasi aritmatika.
pasti kalian udah nggak asing sih dari matematika itu kayak misal ada pertambahan, ada perkalian, ada pengurangan dan yang lain sebagainya. Nah, di codingan pun dalam Dart pun itu ada guys buat eh, supaya kalian melakukan perkalian ataupun pertambahan itu. Nah, bisa dilihat dari sini ada operasi dasarnya dulu nih, gimana caranya Dart menghitung. Misal ada pertambahan, penjumlahan. Nah, ini adalah contohnya, guys. Kalian bisa gabungin sama variabel yang tadi kalian buat. Ada pengurangan juga, ada perkalian, ada pembagian, terus yang ini ada pembagian yang dibulatin ke bawah, sama ada hasil bagi, bisa hasil bagi. Nah, oke, kita contohin aja. Yang ini kalau bisa kalian jangan hapus ya, kalian bisa komenin aja. Nah, komen ini apa? Jadi komen ini supaya si kode kalian itu nggak kebaca waktu di compile ataupun waktu dijalanin. Cukup di dua eh, bagi aja. Pasti ini namanya. Ya, pokoknya itulah ya. Ataupun gini bisa. Ataupun kalian mau select dulu bisa. Jadi supaya nanti nggak kebaca waktu kita ngejalanin. Oke, kita bakal coba dulu yang pertambahan nih. Misalnya integer jumlah. Nah, kalian bisa masukin angka misalnya 20 dikurangi 10. Nah, gini. Jadi kalian cukup masukin si operasi matematikanya aja. Nah, yang selanjutnya ada pengurangan ya. Ada kurang misalnya, jumlah ya, sorry, sorry. Jumlah. Ini 20 kurang 10. Terus yang selanjutnya ada kali, ada 20 kali. Nah, kali ini pakai bintang guys yang ada di atas 8 itu kalau di keyboardku ya. Itu ada di atas angka 8. Kalian klik shift terus 8 aja. Nah, nanti bakal muncul si bintang itu. 20 kali 10 integer bagi. Nah, buat yang bagi ini pakai slash. Misalnya 20 dibagi 10 nih. Terus ada yang bagi yang selanjutnya. Misal 11 gimana? Nah, ini. Pakai yang ini bagi terus 3. Nah, ini bakal dibuletin ke bawah. Oh ya, buat yang bagi ini lupa tadi si bagi ini pasti hasilnya bakal double ya. Kalian harus ubah ke double. Jadi dia itu nggak bisa dianggap sebagai integer, dianggapnya double. Soalnya nanti takutnya ada pecahan kan. Jadi pasti isinya bakal double. Nah, yang selanjutnya ada modulo ataupun sisa hasil bagi. Misal eh, modulo 2 10 aja. 10 pakai persen, guys. Persen 3 misal. Nah, kita mau lihat nih gimana sih hasilnya dari masing-masing aritmatika ini. Pakai print yang tadi, jangan lupa. Terus pakai jumlah. Kita bisa jalanin. Nah, ini hasilnya 30. Betul ya? 30. Terus misalnya pengen yang kurang, jalanin jadi 10. Nah, paling yang aku mau tunjukin adalah si bagi dua ini. Yang dibulatin ke bawah. Nah, kita bisa lihat dari bagi dua, ini hasilnya bakal 3. Ayo, kenapa? Ada yang tahu nggak siapa yang mau jawab kenapa ini hasilnya 3? Ayo, ayo, ayo. Ada yang tahu kenapa ini hasilnya jadi 3? Angkat tangan. Oke, Muhammad Fahri, boleh, boleh. Yang print bagi dua kan ya, Kak? Ya, yang ini nih. Ya, Oke. itu hasilnya 3 karena pembagian yang bentuknya kayak begitu hasilnya itu integer. Jadi itu hasilnya itu kan pasti 3, sekian 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 kan. Tapi kalau misal makinnya yang ada apa? Apa sih namanya itu yang
Yang strip itu ya pokoknya kalau pakai itu Ini. keluarannya cuma integernya doang. Jadi angka awalnya doang, Oh, tiganya doang. 3, oke. sekian sekian sekian. Ya. Betul. Terima kasih Muhammad Fahri. Nah, jadi betul ya tadi penjelasannya. Jadi ini hasilnya pasti bakal 3, beberapa. Nah, nanti dibuletin ke bawah. Nah, kalau modulo, ini hasil baginya. Misal kita modulo. Nah, ini hasil baginya 1. Nah, kenapa 1? Karena 10 ini kalau misalnya kita bagi 3 terus, bakal nyisain 1. Misal kalau misalnya kita ini 9 deh. Nah, 9 itu bakal habis kalau misalnya kita bagi 3. Nah, ini hasilnya bakal 0. Nah, jadi si modulo ini isinya bakal 0 kalau enggak 1. Jadi dia nentuin kalau variabel atau angka ini tuh bakal habis dibagi ini atau enggak. Kalau misalnya enggak habis, bakal munculin 1. Nah, kalau misalnya habis, bakal munculin 0. Begitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang selanjutnya ada operator pembandingan. Pasti kalian udah tahu lah. Operator pembandingan misalnya dari lebih dari atau kurang dari, ataupun lebih dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan, dan yang lain sebagainya. Hasilnya ini bakal true sama false doang. Misalkan yang ini, 5 lebih dari 3. Ini benar atau enggak sih? Atau 5 kurang dari 3. Ini false atau benar? Nah, hasilnya bakal gitu doang, guys. Ya, aku contohin beberapa aja ya. Misal, buat boolean ini penulisannya gini ya, guys. Buat tipe data boolean. Misalnya, kurang dari 5, kurang dari 3. Nah, ini hasilnya true atau false nih. Kita lihat kurang dari. Nah, hasilnya bakal false. Kenapa false? Karena emang emang si 5 ini lebih kecil daripada 3 kan enggak. Jadi hasilnya bakal false kecuali kalau misalnya kalian ubah jadi lebih dari. Nah, hasilnya bakal true karena ini benar ya. Nah, selanjutnya kita bakal coba yang ini. Operator sama dengan misal ini pakai teks deh. Misalkan teks Telkom sama dengan tell you. Nah, ini kira-kira bakal sama atau enggak? Nah, jawabannya false. Kenapa false? Karena sama dengan samaan ini bakal nunjukin kalau teks ini sama teks ini tuh sama nggak sih? Nah, kalau misalnya kita isi Telkom juga, hasilnya bakal jadi true karena dua teks ini nilainya sama, isinya sama. Nah, kalau yang ini tidak sama dengan. Jadi, kebalikannya dari inilah. Kalau misalnya gini, ini bakal ngasilin false. Kenapa? Karena si Telkom ini sama ini itu nilainya sama. Kalau misalnya ininya beda, kita tambahin 0 di situ. Nah, ini bakal true. Jadi bakal nentuin si ini tuh beda nggak sih dari ini gitu. Nah, yang selanjutnya adalah operator logika. Yang di mana operator logika ini sangat penting buat kayak misalnya kita pengen buat sebuah program yang di mana nah yang ini misalnya buat program untuk lampu jalanan kan pasti yang M ini kan istilahnya buat merah lah ada yang M kecil dan M besar kan. Nah, gimana cara kita supaya bisa dua-duanya masuk di logika kita? Nah, pakai yang OR. Jadi kalau pakai OR cuman salah satunya aja yang benar. Kalau salah satunya benar, berarti hasilnya bakal true. Kalau misalnya dua-duanya false, hasilnya, nah hasilnya juga bakal false. Tapi kalau yang N ini dua-duanya harus true. Kalau salah satunya aja ada yang false, misal nilai ini nantinya kurang dari 80 nih. Nah, hasilnya itu bakal false karena ada salah satu nilainya yang false. Nah, kalau yang not ini adalah kebalikan. Misal nilai awal kalian punya variabel namanya itu benar lah. Tapi si benar ini di sebelum variabelnya itu ada tanda seru. Nah, hasilnya itu dia bakal jadi false. Yang awalnya true bakal jadi false. Tapi kalau yang awalnya false bakal jadi true. Jadi intinya kebalikannya gitulah. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang control flow-nya. Nah, jadi dari tadi kan kita buat program yang di mana
cuman kayak buat variabel, nggak ada mikir-mikirnya lah istilahnya program kita. Saat ini kita bakal buat si program kita ini mikir. Jadi dia mikir lah gimana program ini bisa berjalan. Yang pertama adalah keputusan ataupun decision making. Ada beberapa. Nah, kita lihat dulu decision making ini ada if, dan else. Nah, jadi ini adalah cara dasar programmu untuk membuat pilihan berdasarkan suatu kondisi. Aturan mainnya, program akan memeriksa kondisi di dalam kurung. Jika hasilnya true, kode di dalam blok akan dijalankan. Jika hasilnya false, kode itu akan dilewati. Nah, kita bakal langsung aja lihat contohnya. Ya. Nah, di sini ada contoh dari if. Nah, misalnya di sini kita punya boolean is raining ataupun yang nilainya true ya. Ingat, boolean itu isinya true kalau nggak false. Nah, misal kita lakukan pengecekan nih. Sebelumnya kita print dulu, let's go ke kampus. Nah, terus kita ngecek dulu nih, dia ini hujan atau enggak, dia ini true atau false nih di dalam sini tuh. Nah, kalau misalnya true, suruh print yang ada di dalam kurung kurawal. Suruh print. Ya, hujan, bawa payung deh. Tapi kalau misalnya ini false, dia bakal dilewatin dan nggak dijalanin. Langsung print yang oke, waktunya berangkat. Oke, kita coba langsung aja. Yang ini kalian bisa komenin aja. Nah, kalian komen. Nah, kita bakal belajar tentang percabangan nih. Misal kalian buat dulu sama kayak contoh tadi. Is raining, ini. True. Nah, habis itu kalian buat kondisinya pakai if ya. Kalau misalnya kalian ditranslate aja ini artinya jika ya. Jadi cara bacanya jika if is raining, jika hujan. Nah, ini dalam kurung kurawal kalian bisa bilang aja maka. Jadi jika hujannya true, maka print ya ambil payung deh. Gitu. Misal, kita print dulu sebelumnya berangkat kampus. Nah, kalau misalnya dia nggak hujan, dia bakal langsung ngeprint yang ini. Let's go. Nah, gini. Oke, kita coba ya. Kita coba jalanin. Nah, ini hasilnya bakal, nah ini dia. Hasilnya pertama kita bakal ngeprint dulu ini, berangkat kampus A. Nah, habis itu si ini ngecek nih. Jika hujan, maka tampilkan yang di dalam sini. Ya, ambil payung deh. Tuh. Ini bakal ditampilin. Nah, habis itu baru ngeprint yang terakhir ini. Nah, gimana kalau misalnya false? Nih, kita ubah jadi false nih. Kalau kita ubah jadi false, yang di dalam ini nggak bakal di-print, nggak bakal dijalanin. Karena si ininya aja hasilnya udah false gitu. Jadi syaratnya si ini tuh harus true dulu, baru yang di dalam sini bisa dijalani. Nah, oke, next. Yang selanjutnya adalah if, else, if. Nah, ini adalah kayak misalnya di sini. Misalnya ada nilai, terus kalian mau ngecek nih, apakah ini dapat nilai A, nilai B, atau nilai C. Nah, kalau misalnya ini kan 85 kan? Nah, jadi dicek dulu sini. Jika nilainya di atas 90, maka cetak grade A. Namun, jika nilai di atas 80, maka cetak grade B. Nah, selain itu, maka cetak yang grade C. Oke, jadi kita praktek ini di sini. Kita samain aja studi kasusnya ya. Misalnya integer nilai sama dengan 85. Di sini ada if jika nilai di atas dari 90, maka cetak nilai A. Nah, selanjutnya, selain itu, jika
nilai di atas 80, maka print nilai B. Selain itu, selain dari dua kondisi di atas, maka cetak nilai C. Nah, ini kalau misalnya kita jalanin, bakal begini. Hasil muncul bakal nilai B. Jadi, pas kita udah inisialisasi, si ini bakal ngecek dulu nih, nilainya tuh di atas 90, di atas 80, ataupun yang lain sebagainya. Nah, misal aku ubah nih jadi 45. Ini bakal munculin apa? Coba. Ayo, siapa yang mau? Nilai C, Bang. Iya, betul. Tadi siapa? Rangga Lutfiandi, Oke. Bang. Ya, betul. Bakal ngasilin nilai C. Karena si 45 ini nggak masuk di dua kondisi atas. Nggak masuk di, apakah dia di atas 90? Enggak. Apakah di atas 80? Enggak. Maka dia bakal ngampilin nilai C yang kalau nilai di dua nilai di atas itu nggak ngasilin true. Ataupun dua yang di atas itu salah lah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kayak gini lah ilustrasinya. Jadi kalau misalnya si ini if yang pertama nilainya salah, ditunjukin ke belakangnya nih. Kalau yang ini salah, ditunjukin lagi ke belakang, tunjuk ke belakang, eh, sampai si else ini nih, sampai ke ujung lah. Oke, yang selanjutnya adalah nested if. Nested if ini apa? Sebenarnya sama aja kayak percabangan yang lainnya, tapi ini misalkan di dalam pengkondisian itu ada kondisi lagi. Ini aku cuman tunjukin aja ya. Misalnya di sini ada string lampu hijau sama kondisi amannya true. Nah, di percobaan pertama dia bakal ngecek dulu nih, lampu itu hijau ataupun bukan. Nah, kalau misalnya lampu hijau pas kode di dalam ini dijalanin, dia bakal ngecek lagi. Nah, itu yang namanya nested if ataupun eh, percabangan di dalam percabangan. Jadi habis pengecekan yang ini bakal dicek lagi nih. Misalnya pas sudah lampu hijau, dicek dulu kondisinya aman atau enggak. Kalau aman, boleh jalan. Nah, kalau enggak, lampu hijau tapi ada kecelakaan, jangan jalan dulu. Nah, ini adalah konsep dari nested if. Nah, selanjutnya adalah conditional expression ataupun ternary operator. Misal kalian cuman punya percabangan kayak gini doang nih. Pasti bakal panjang banget kan jadinya. Jadi kalian bisa mempersingkat ini menjadi kayak gini. Kalian bisa hapus if-nya, terus kalian langsung masukin aja tanda kurung di dalam. Misal nilai di atas 70. Nah, tanda tanya ini kayak di dalam kurung ini yang di awal. Jadi kalau ini benar bakal ditampilin. Kalau ini salah, pakai yang titik dua. Nah, titik dua ini ibaratkan else-nya lah. Habis itu coba lagi. Oke, yang ini kita contohin nih. Coba yang ini kita komen dulu. Ya, kita buat integer nilai sama dengan 75. Nah, habis itu kalian buat boolean status sama dengan, nah di sini kalian masukin kondisinya gimana. Misalnya nilai di atas 80 deh, di atas 80, maka tampilkan lulus. Kalau selain itu, maka tampilkan tidak lulus. String ya? Oh, salah. Sorry. String. Nah, ini dia. Habis itu tampil ini. Yang status. Oke, kita coba tampilin. Nah, ini hasilnya ada tidak lulus karena si nilainya ini di atas 75. Jadi gitu cara bahasanya. Kalian buat kondisi, misal nilai di atas 80, maka tampilkan lulus. Kalau tidak, maka tampilkan tidak lulus. Nah, jadi lebih simpel lah daripada kalian misal harus buat panjang-panjang nilai di atas 80. Harus print apa, terus else-nya apa. Wah, itu kan pasti beberapa line kode ya. Ini cuman cukup satu kode aja. Nah, ini kayak ilustrasinya kayak lebih keren aja gitu loh. Kalau
kode kita lebih simple gitu daripada panjang gini kan. Nah, mending kayak gini, jadi lebih simple gitu loh. Nah, selanjutnya adalah switch case. Nah, switch case ini sebenarnya sama aja kayak persamaan tadi, cuman ada perbedaan dalam strukturnya. Misal kita contohin deh. Nah, di switch case ini kita buat dulu variabel yang namanya integer hari 3. Ini kita komenin dulu deh. Integer hari sama dengan 3. Nah, kita mau pakai switch case nih. Nah, switch case ini bisa dilihat dari artinya aja kayak pergantian case-nya gitu. Jadi misalnya case yang pertama apa, case yang kedua apa, dan yang selanjutnya. Misalnya kita coba switch, terus masukin variabel harinya, pakai tanda kurung kurawal. Sama kan kayak if sebelumnya, cuman bedanya itu di dalam. Ini pengecekannya ada di dalam. Misal case 1, kalian menampilin apa, misalnya nampilin print hari Senin. Habis itu ada yang penting di switch case ini, yang namanya break. Break ini apa? Break ini kalau misalnya diartiin itu kayak rem gitulah. Jadi kalau misalnya di switch case ini kalian nggak pakai break, ya ini bakal jalan terus sampai ke bawah. Misal kayak case 2 print hari Senin. Oh ya, yang maksudnya isi dari case ini adalah nilai dari si hari ini ya. Kalau misalnya nanti isinya string, maka di sini juga harusnya string. Nah, itu konsepnya dia. Coba ini kita kasih break dulu. Break, habis ini kita break lagi. Terus ada case 3. Kita bakal ngeprint hari Rabu. Ini selesai. Sama ada yang beda di switch case ini. Sebenarnya, maaf. Nah, di switch case ini ada default-nya. Ataupun kalau di percabangan tadi yang if else itu, nah ini masuknya ke else. Di yang paling akhir. Jadi ini bakal diiniin kalau misalnya di atas ini nggak ada yang cocok. Nah, kita tulis default penulisannya gini. Default. Langsung ke koma ya? Enggak deh. Oke, kita skip dulu lah. Saya agak lupa yang switch case ini ya. Sorry. Oke. Kita mau jalanin nih. Coba kita jalanin main Dart-nya. Nah, yang muncul bakal jadi hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena di sini nilainya 3 nih. Jadi kalau switch case, kita coba cek di variabel hari. Ini masuknya ke kondisi mana? Kondisi pertama, masuk gak nih? Nilainya 1 atau bukan nih? Kalau misalnya bukan, lanjut ke case 2. Kalau misalnya bukan, misalnya di case 2 ini nggak sesuai juga nih, lanjut ke yang ketiga perkondisiannya. Begitu, kalau yang switch case itu. Nah, ini kayak default gini. Nanti kalau misalnya di atas ini nggak ada yang cocok, maka kita jalanin yang default ini, yang else-nya lah. Jadi kalau misalnya kalian inputnya 10, berarti karena di sini yang nggak ada, maka kita bakal tampilin hari tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa sih bedanya dari if else sama switch statement ini? Nah, sebenarnya ini nggak ada yang beda kalau dilihat dari compilernya. Mereka sama-sama aja. Jadi if else sama switch ini memang fungsinya buat perkondisian aja. Tapi kalau dilihat dari compiler sini, mereka sama aja, nggak ada yang beda. Jadi kalian bebas lah, kalian mau pakai ataupun gampangnya mau gimana. Nah, yang selanjutnya adalah looping atau membuat program bekerja secara otomatis. Nah, apa itu perulangan ataupun looping? Jadi definisi simpelnya, looping adalah perintah untuk menyuruh program mengulang sekelompok kode berkali-kali sampai suatu syarat terpenuhi. Fungsinya, nih, bayangin kalian harus
cetak 1000 nama nih. Wah, kebayang kan capeknya kalau kalian ketik satu-satu tuh, ngeprint nama ini, ngeprint nama ini, ngeprint nama 1, nama 2, nama 3, bakal lama banget. Nah, kalau dengan loop, kalian cuma butuh beberapa baris aja buat nampilin semua itu. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah for loop, looping si for ini. Nah, untuk for loop di sini konsep pakainya itu sama kayak if yang tadi. Jadi misal for terus kondisinya apa, lalu mau nampilin apa, pakai tanda si kurawal ini. Nah, buat kondisi di for ini itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah si variabel awalnya. Kalian harus tentuin variabel awalnya ini ada berapa, mau berapa nih, misalnya 1 ataupun 0 itu bebas. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi perulangannya. Perulangan ini bakal terus terjadi sampai si kondisi ini terpenuhi. Misalnya ini kan 1 nih. Nah, terus kondisinya 1 kurang dari 3. Nah, maka si kondisi ini bakal terus berjalan selama si perulangan ini bakal terus berjalan selama si kondisi ini terpenuhi. Nah, yang selanjutnya adalah penambahannya. Jadi di sini adalah penambahan si variabel i ini. Kalian menambah 1, menambah 2 atau berapa itu bebas. Habis itu kalian nampilin apa yang mau kalian tampilin. Nah, kita contohin ya. Ini kita kasih komen lagi supaya tidak hilang ya. Misal kita mau cetak nama nih, for. Nah, awal-awal kita bakal nentuin variabel apa yang bakal kita pakai. Kebanyakan sih kita pakai, nggak tahu ya, video yang banyak aku lihat tuh kayak pakainya i kalau nggak j gitu loh. Nah, tapi ini bebas, gimana kalian mau pakainya, mau yang mana. Nah, itu dibatasin pakai titik koma. Nah, yang selanjutnya adalah kondisinya. Misalnya kondisinya aku mau di bawah 10. Pakai titik koma lagi, terus penambahannya aku mau 1 aja. Nah, yang plus-plus ini sebenarnya ini kayak sama aja gini, i ditambah 1. Nah, ini sama aja. Jadi ini adalah ibaratnya cara simpelnya lah, jadi plus-plus. Misal kalian pengen nambah 2, jadi plus sama dengan 2, gini bisa banget. Tapi karena kita pengen nambahnya 1 aja, kita i plus-plus saja. Terus kita pengen ngeprint nama. Nah, ini putaran ke nama ke. Nah, kalau kalian misalnya pengen nampilin variabel di sebuah fungsi print kayak gini, kalian tinggal pakai tanda dolar supaya bisa dianggap, supaya kita bisa ngambil si variabel i yang udah kita tentuin di sini nih. Nah, coba kita jalanin. Nah, ini dia. Bakal munculin nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5. Nah, ini bakal jadi lebih praktis banget daripada kita misal kayak nulis nama ke 1, terus kalian nulis lagi nama, terus misalnya kalian pengen copy aja, tapi kan harus diubah satu-satu. Nah, ini adalah enaknya dari perulangan. Nah, jadi kita bakal nampilin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu. 7, 8, 9. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa ini cuma nampilin sampai 9 doang? Coba. Yang tahu coba angkat tangan. Ya, boleh, boleh. Rama Arya. Ya, halo Kak, saya kedengaran. Oh iya, kedengaran. Gimana? Kenapa ini cuma sampai nama ke-9 aja nih? Jadi itu di logikanya tuh yang di fork tuh kan bilangnya I apa kurang dari 10. Berarti pas I udah sampai 10 kan itu udah nggak sama. Nah itu kalau udah sama udah berhenti, nggak akan di print lagi nama ke 10. Oke, benar banget. Jadi karena kenapa nggak sampai 10? Karena kondisinya sudah terpenuhi. Tapi kalau misalnya aku nambahin sini, pasti bakal sampai 10. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada while. Ada while do. Nah, di while do ini kalian sama aja sebenarnya kayak for loop tadi. Kalian harus buat dulu variabelnya apa. Ini bebas ya. Terus while ini adalah perulangannya. Jadi selama energinya di atas 0, maka
ngeprint energi tersisa, terus nampilin si jumlah energinya. Nah, di sini juga ada pengurangan dari si energinya ini. Nah, oke, kita contohin aja. Kita contohin. Oke, di sini kita buat namanya variabel energi sama dengan 8 deh, 8. Nah, variabel energi habis itu pakai while. Selama si energi ini ada di atas 0, maka jalankan print sisa energi titik 2 energi. Nah, begini. Nah, ada yang paling wajib adalah kalian harus perhatiin si pengurangan ini. Nah, ini konsepnya sama aja kayak yang plus-plus tadi, karena kita kan mau melakukan pengurangan, jadi min-min aja. Penulisannya adalah min-min seperti ini. Misal kita nggak pakai kayak gini, nah ini bakal nyiptain error. Nah, kenapa error? Karena nggak ada pengurangan dari si variabel energi ini. Wah, bayangin si energinya ini tetap 8, dan sementara si perulangan ini bakal terus terjadi kalau si energinya ada di atas 0. Nah, kalau si ini 8 terus kan pasti bakal berulang terus nih. Nah, itu bakal nyiptain yang namanya infinite loop. Nah, nanti kalau misalnya infinite loop, dia bakal melakukan perulangan secara terus-menerus tanpa ada pemberhentian. Nah, itu bisa ngebuat, kadang bisa buat lag kalau misalnya perulangnya terlalu besar, bisa buat lag laptop kalian lah. Jadi ini wajib harus ada ya, pengurangan ini supaya kondisi yang di sini di sini terpenuhi. Nih, oke, kita jalanin. Nah, ini sisa energi 8, habis itu dikurang, ini kan jadi 7, dicek lagi apakah masih lebih dari 0. Kalau masih, tampilin lagi, dikurangin lagi, terus dicek lagi apakah masih lebih dari 0, dicek lagi, di print lagi, dikurangin lagi. Nah, begitu seterusnya sampai 1. Sampai si kondisi ini sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi lagi lah. Sudah false lah si ininya. Nah, itu adalah konsep while. Nah, yang selanjutnya adalah dual. Jadi, kalau dual ini, kita nampilin dulu si skor ini sebelum melakukan perulangan. Nih, kita misal copy aja deh. Copy, terus ini. Energinya jangan di ini. Nah, kita coba hapus dulu yang ini. Oke, kita perbesar deh. Nah, di sini kita klik do. Jadi apa dulu nih yang mau dikerjain sebelum perulangan? Misal kita print sisa energi. Nah, habis itu pakai kondisi perulangannya nih. Misal energi di atas 10 deh. Nah, ini kan pasti udah nggak bakal terjalani ya, kalau misalnya ininya 8. Nah, oh ya, kita coba jalanin dulu deh. Nah, ini bakal nampilin dulu sisa energi 8-nya. Jadi, kalau dual ini, dia bakal nampilin dulu si print-nya ini dulu, sebelum ke perulangannya. Jadi, nampilin dulu ini sekali, baru ke perulangannya. Misal, kalau ininya di atas 5, sama, jangan 5 deh, 3. Sama di sininya energi min-min. Ingat ya, ini wajib. Soalnya nanti kalau nggak berkurang kan agak susah juga kan. Bakal nanti. Nah, ini. Nah, jadi bakal ditampilin dulu si energi 8 ini. Nah, kalau misalnya udah ditampilin, baru dicek perkondisiannya. Apakah kondisinya true atau enggak. Kalau misalnya true, nah bakal dilakuin lagi do ini. Dilakuin lagi, dicek lagi, dilakuin lagi, dicek lagi. Jadi dilakuin dulu baru dicek kondisinya. Begitu. Itu adalah 2. Nah, oke. Sekarang ada pertanyaan nih. Bisa nggak sih kamu ngasih tahu? Waduh, udah cepet banget nih. Boleh deh, Rizky Dandi deh. Apa bedanya Waldo sama dual? Kalau dual kita ngelakuin dulu minimal 1 kali baru dicek kondisinya. Kalau while do kita cek kondisinya dulu baru dilakuin.
Oke, benar banget Rizky dan itu adalah bedanya dari while do sama dual. Dual itu kita, nah kayak ini ilustrasinya. Dual itu kita ngelakuin dulu sekali, baru lakuin perulangan. Tapi kalau while do, dia ngecek dulu apakah terpenuhi atau enggak, baru melakukan apa yang disuruh. Jadi inilah ilustrasinya lah, ilustrasi gampangnya. Nah, yang selanjutnya ada yang tadi dipakai di switch juga ya, ada break sama continue. Kalau misalnya break itu kita bakal ngebuat looping ini stop di angka itu, di kondisi itu. Misal kayak di sini kita lakuin for loop biasa, terus di tengah-tengah kalau i-nya sama dengan 3, maka berhentikan si perulangannya, disuruh break, maka loopnya bakal selesai tanpa harus mengecek ke kondisi yang di atas. Nah, kalau continue, sebaliknya dari break, dia bakal ngelanjutin. Jadi bakal langsung ke angka yang selanjutnya nih. Misal i-nya sama dengan 3, maka udah lewatin aja angka 3 ini langsung ke angka 4. Nah, itu contohnya. Oke, kita contohin dikit sebentar di sini. Kita copy aja yang di sini, bisa. Yang ini kita komen lagi. Oke. Nah, ini i kurang dari 10. Misalnya, kalau i-nya sama dengan 5, maka suruh stop sebut nama. Habis itu kalian masukin break. Break ini kayak rem gitulah ya. Sama aja istilahnya. Ini ke sini, ini gini. Nice. Nah, kita coba jalanin nih. Nah, ini bakal sampai ke 4 doang karena di sini ada kondisi kalau misalnya i-nya sama dengan 5, maka dia bakal berhenti, disuruh berhenti secara paksa lah. Tapi kalau misalnya kita pakai continue, ini bakal nge-skip si 5 ini. Nih, coba ya. Nah, ini bakal misalnya di 1, 2, 3, 4, pas dicek i-nya si variabel ini 5, nah ini disuruh continue nih, udah lanjut aja, jangan disebut yang kelima ini. Jadi stop sebut nama, lanjut ke yang 6 ini, 6, 7, 8, 9. Nah, begitu dari konsep break and continue. Oke, sekarang kita masuk ke function nih. Jadi ini adalah salah satu cara programmer ataupun kode kalian supaya bisa jadi lebih rapi. Nah, jadi saat ada satu fakta, sejak awal kamu ngoding, kamu udah menggunakan fungsi yaitu print. Nah, print ini adalah fungsi bawaan dari si Dart itu. Jadi print ini memang udah diciptakan oleh si Dart supaya kalian bisa ngeprint variabel yang ada ataupun pengen nampilin lah si variabel itu. Nah, ini definisi simpelnya. Fungsi adalah blok kode yang kita beri nama untuk melakukan tugas secara spesifik. Gunanya biar kode kita rapi dan bisa dipakai secara berulang kali. Nah, ada beberapa function. Yang pertama adalah function with no return. Artinya apa? Jadi fungsi ini dia nggak bakal ngembaliin nilai apa-apa. Jadi misalnya cuma nampilin apa, tapi nggak ngembaliin nilai apapun. Nah, bisa kayak di sini. Ini cara buatnya sama kayak void main ya. Cuman void main ini kan memang wajib buat kita supaya si kode kita bisa dijalanin. Sedangkan function yang lain ini tambahan supaya kode kita rapi. Nah, oke, kita langsung coba aja. Ini kita seperti biasa di komen dulu. Nah, kita bakal buat kayak function sapa dulu deh. Void sapa. Nah, di function ini sebenarnya kalian bisa nambahin parameter. Nah, parameter itu apa? Parameter itu jadi kayak sesuatu yang harus kamu masukin di sebuah function itu. Misalnya parameternya ada string, misal stringnya itu string nama deh. Nah, ini adalah parameter yang harus kalian isi. Terus kalian print selamat datang, terus panggil namanya. Nah, habis itu kalian gimana cara panggil si function-nya?
cara panggil functionnya itu kalian bisa ketik nama si functionnya yang tadi yang kita udah buat. Nah ini kan namanya Sapa kan, kita buat namanya Telkom. Nah apalah bebas. Nah habis itu kalian coba Dart, kita coba jalanin. Nah ini ya, selamat datang Telkom. Jadi ini bakal ngejalanin kode yang ada di sini. Ini bakal ngebuat kode kita jadi lebih rapi. Kalau misal nanti pas masuk ke sini ada ucapan selamat datang lagi, masuk ke sini ada ini lagi, daripada terus berulang-ulang. Jadi kita pakai function ini supaya apa? Supaya lebih rapi dan juga function ini bisa kita gunain kembali. Misal kita pengen nambahin lagi Sapa nih. Ya udah kalian tinggal ketik nama functionnya apa, terus isi misalnya Bandung. Terus kalian coba jalani. Selamat datang Telkom, selamat datang Bandung. Jadi kalian nggak usah capek-capek harus ngetik lagi yang ini, ngetik lagi ini. Ini sangat berguna juga kalau misalnya kalian punya sebuah function gitu. Nah, ada satu lagi cara penulisan dari si function ini. Ada namanya function arrow. Jadi kalian cukup buatnya kayak gini, Sapa 2. Jangan sama ya. String nama, habis itu pakai arrow, pakai sama dengan terus lebih dari. Nah, habis itu kalian iniin deh apa yang kalian isi. Halo lagi, habis itu nama. Nah, ini namanya function row. Kita coba copy aja yang di sini, kita kasih 2 di sini. Nah, begini. Pas kita jalanin, nah, halo, selamat datang Telkom, selamat datang Bandung, yang ini, yang pertama, sama yang halo lagi Telkom dan halo lagi Bandung. Jadi sebenarnya sama aja, cuman ini lebih, istilahnya lebih enak aja buat dilihat lah, lebih simpelnya aja. Nah, selanjutnya adalah function with no return. Nah, buat function with no return ini, function with return, maaf. Jadi function with return ini bakal ngembaliin sebuah nilai yang bisa kalian masukin ke variabel. Nah, misal, oke, kita coba lagi. Yang ini kita komen lagi. Nah, kita buat, oh ya, di function ini kalian juga bisa nentuin tipe datanya. Ini kan tipe functionnya void nih, jadi pasti dia nggak bakal ngasilin apa-apa. Tapi kalau pengen ngasilin sesuatu, kalian pakai tipe data. Misalnya pengen integer, terus salah. Di luar, maaf. Sorry. Integer, rumus, persegi panjang. Nah, kalian bisa masukin integer panjang sama integer lebar. Nah, habis itu kalian bisa return ini buat nilai baliknya ya. Jadi kalau misalnya kalian buat function kayak gini, pastiin kalian ada return-nya supaya ngembaliin nilai yang udah kita buat. Misal return-nya bisa langsung aja kayak gini, panjang dikali lebar. Pakai titik koma. Nah, begini aja sebenarnya cukup. Terus kita masukin ke integer persegi panjang. Nah, kita masukin ke variabel nilai yang udah kita buat tadi. Misal ini rumus persegi panjang, kita tentuin lebarnya 12, panjangnya 12, lebarnya 2. Terus kita print persegi panjang. Nah, habis itu di sini tentu saja bakal nampilin 24 karena jadi kalian siapin dulu si function with return-nya. Kalian mau ngembaliin string, mau ngembaliin apapun bebas. Jadi tinggal disesuaikan aja. Terus habis itu kalian tentuin apa aja yang mau diisi parameternya. Ada 1, 2, 3 bebas. Kalian mau isi berapapun. Nah, habis itu pastiin harus ada return-nya. Kalau function with return ya, harus ada return-nya supaya nilai kalian dikembaliin. Nah, kalau misalnya nggak ada ini bakal error. The body might complete normal,
tetapi ini munculin closing no return. Jadi nggak ada returnnya, nggak ada buat kembaliinnya. Nah, jadi harus ada pengembalian si returnnya ini. Nah, itu adalah function dengan return. Nah, selanjutnya adalah optional parameter. Nah, optional parameter apa? Jadi dari tadi kan kita misal di sini kita ada yang kurang buat ngisi nih. Nah, ini bakal error. Apa errornya? Two positional argument expected by rumus persegi panjang. Nah, jadi si rumus persegi panjang ini mereka expect-nya kita masukin 2 parameter supaya terpenuhi supaya si fungsi ini berjalan dengan lancar. Tapi kita cuma masukin 1. Nah, ini bakal nyebabin error. Nah, ini maksudnya dengan optional parameter. Jadi parameter yang opsional. Misal di sini kalian udah nentuin dulu nih isi dari selebar ini 20. Mana? Oke. Name parameter. Oh iya, supaya kalian bisa pakai ini, kalian harus masukin ke kurung kurawal. Sorry, lupa. Masukin ke kurung kurawal. Ini dia. Nah, kalau si panjang ini, dia kan nggak ada default nilainya. Jadi, kalau si lebar ini punya default nilai, tapi si lebar ini nggak ada. Kalian bisa masukin, misal, sampai dengan 20. 20 juga. Jadi yang di sini kalian nggak usah masukin apa-apa. Soalnya di sini udah ada default variable. Nah, terus kalau misalnya kita jalanin, hasilnya bakal 400 karena 20 kali 20. Nah, bisa dilihat di sini misal kalian ubah ke ini tanda tanya ya. Expected to find. Nah, ini kayak sebentar guys. Oh ya, oh ini void ya. Kalau misalnya void, kalau void nggak bisa nampilin si itunya. Udah, gini aja lah. Nah, kalau misalnya dilihat dari contoh, misal kita void buat kotak nih. Terus si string ini kita pengennya opsional. Jadi nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi si double ukuran ini dia udah ada nilai defaultnya. Jadi kalian bisa buat kotaknya kayak gini. Boleh dikosongin karena si dua-dua ini opsional kan. Terus misal yang ini kalian bisa buat nilai kalian sendiri tanpa harus ngikuti ini. Bisa buat yang satu aja. Oh gini, contohnya begini. Kalau misalnya si panjang ini opsional, kalian pengennya opsional nih, si panjang ini. Nah, maka si panjang ini harus ada kayak percabangannya gitu. Panjang, terus isinya 20, kalau enggak 22. Sebentar. Oh, coba kita kasih print aja deh. Kita coba buat yang void kotaknya deh. Sorry. Sebenarnya kayaknya ini agak lupa yang sebelah sini. Kita coba ini aja. Terus kita buat void kotak. Nah, habis itu di dalamnya ada string yang tanda tanya. Habis itu warna. Oh ya, tadi salah ya. Harusnya tanda tanyanya di tipe datanya. Lupa. Sorry. Harusnya ada di sini. Habis itu ada double. Ukuran sama dengan 20.0. Habis itu tampilin. Kalian bisa print aja langsung. Karena ini si ininya void ya. Jadi bisa warna. Habis itu kita ngecek dulu si warna ini ada atau enggak. Kalau misalnya ada, kalau misalnya enggak ada, maka tampilin merah. Kalau misalnya ada, si ini nggak bakal dipakai. Pakainya yang ini. Nah, habis itu nampilin ukuran ya. Ukuran. Print ukuran. Nah, jadi kalian
bisa pakainya kayak gini. Bentar. Bisa kotak doang, karena di dua ini udah opsional, jadi kalian nggak harus wajib isi. Bisa ubah isinya, kotak misalnya kalian pengen ubah warnanya dulu deh. Warna jadi putih sama ukurannya 20. Ukurannya 19.0. Ataupun kalian cuma pengen ubah salah satunya aja. Misalkan pengen ubah warnanya doang. Jadi kita hasilnya jadi gini. Yang pertama ini yang kosong, ini yang kosong. Jadi karena kita nggak isi apa-apa, jadi mereka pakai nilai defaultnya. Mereka pakai nilai defaultnya itu ada yang merah dan juga yang ukurannya nilai defaultnya 20. Jadi bakal nampilin merah sama 20. Nah, yang selanjutnya kita nentuin si warna sama ukurannya. Kita nentuin warna ukuran putih dan juga ukurannya 19.0. Nah, yang selanjutnya adalah kita cuma nentuin warna hitamnya aja. Jadi kita bakal ngubah si warna hitamnya aja. Nah, itu adalah konsep dari optional parameter. Nah, selanjutnya adalah required parameter. Ini adalah kebalikan dari optional yang tadi. Required ini berarti memang dibutuhin. Misalnya required integer angka. Nah, ini harus semua karena mereka isi salah satunya. Misalnya kita ini isi angka ini jadi 20 deh. Nah, ini nggak bakal jadi error karena si required ini sudah terpenuhi, si yang penting ini sudah terpenuhi. Nah, kalau yang lainnya masih error, kenapa? Karena mereka belum terpenuhi si required ini, begitu. Itu adalah konsep dari required. Bisa kita hapus aja. Contohnya mungkin cukup satu aja ya. Nah, itu adalah materi dari Dart Basic kita. Mungkin ada yang mau ditanyain terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi Git one on one. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ya, silakan Muhammad Fahri. Saya mau nanya Kak, itu tadi kan untuk yang parameter itu kan ada 3 jenis ya, ada yang opsional, ada yang required, sama yang satu lagi tadi kalau nggak salah yang pertama nggak ada keywordnya ya Kak, Oh ya, nggak ditentuin lah di opsional atau enggak. Lah itu bedanya apa nih tuh, yang required parameter sama parameter yang nggak ditentuin itunya? nah sebenarnya mereka itu sama aja isinya. Jadi bedanya kalau yang kalian misalnya pengen pakai yang required nih. Nah, kalau yang required itu kalian butuh tanda kurung kurawal ini supaya bisa pakai si required itu. Kalau misalnya yang biasa tadi, kalian nggak bakal bisa ngisi kayak nulis, nentuin si warna mau apa, ukurannya mau apa. Jadi kalau misalnya kita lihat yang Sapa nih, Sapa misalnya kita ada dua nih. Sapa nama strings sama integer nama. Integer umur. Di sini kita tambahin dengan umur. Nah, kalau yang kita nggak pakai si required itu urutan nilainya itu harus sama persis dengan yang ada di sini. Misal yang disapa urutannya itu nama terus umur. Kalian isi nama terus umurnya berapa. Nah, ini nggak boleh diubah-ubah urutannya. Nah, kalau si ini kita bisa ubah-ubah nih urutannya. Misal dari ukuran dulu nih. Sedangkan di sini kan warna dulu kan, terus ukuran. Tapi kita mau ukuran dulu terus warna. Ini mana? Koma ya? Warna. Nah, ini boleh-boleh aja. Urutannya tidak ditentukan asalkan kalian bisa nginin ini. Tapi kalau yang nggak pakai required sama optional tadi, yang nggak pakai kurawal ini urutannya tetap nggak bisa kalian ubah-ubah lagi. Misal kalian pengen isi 2 terus nama, pengen gini deh. Nah, ini nggak bisa. Argumen type integer kan biasanya itu string. Tetap si itunya udah sama, jadi kalian nggak bisa ubah-ubah lagi si urutannya. Nah, paling itu sih bedanya. Apakah terjawab? Jawab Kak, clear Kak, kasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya?
Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke Git. Git ini sebenarnya materi tambahan, jadi kalian bisa lihat. Aku harap kalian udah install Git semua ya. Oke, kita masuk ke Git versus GitHub. Nah, apa sih Git versus GitHub itu? Apa sih Git itu? Nah, Git ini kayak version control. Jadi kalian kalau misalnya ngoding nih, terus pengen nyimpen sesuai versinya. Jadi ada versi 1, versi 2, versi 3. Nah, terus kalian pengen balik lagi ke versi sebelumnya, sebelum ada perubahan ini. Nah, Git ini bertugas kayak buat si nyimpen data kita gitu loh. Jadi buat nge-track perubahan apa aja yang ada di codingan kita. Nah, sedangkan si GitHub ini ilustrasinya kayak kita punya Google Drive lah. Google Drive-nya developer. Jadi kalian bisa nyimpen codingan kalian di GitHub. Nah, jadi buat di GitHub ini, nanti kalian bisa upload codingan kalian, dan kalian bisa buka codingan kalian di mana aja. Nah, ini adalah beberapa perintah Git yang biasa kita pakai ataupun yang biasa dipakainya nih. Yang pertama adalah git init. Nah, git init ini kalian sebelumnya si file yang kalian pakai ini belum masuk ke dalam Git, belum ditentukan untuk memakai Git, jadi masih file biasa. Tapi pas kita git init, bisa dilihat dari sini ya. Ini kita coba langsung di ini aja nih, git init. Nah, ini tuh initialize empty git repository. Jadi ini menginisialisasi bahwa si folder yang ada di sini sudah masuk ke dalam environment-nya Git. Nah, habis itu, berarti kalau udah masuk ke environment-nya Git, berarti semua perubahan yang ada di sini bakal ke-track sama Git. Nah, yang selanjutnya adalah git add. Nah, git add ini apa? Kita masukin file kita ke staging area. Nah, staging area ini apa? Staging area ini kayak si file ini tuh udah siap buat disimpan atau belum. Jadi dimasukin dulu ke kayak meja gitu. Ini contohnya kayak meja pajikan. Si folder ini tuh udah siap dicatat atau belum sih? Sebelum kita benar-benar mencatat apa perubahan yang ada di folder kita. Nah, kita coba masukin. Cara buat masukinnya, kalian bisa git add terus main.dart. Kalian bisa gini, tapi coba kalian bayangin misal kita punya foldernya banyak. Misalnya kita ada punya 20 folder ataupun 20 file. Pasti bakal capek kalau kita masukin satu-satu. Nah, cara cepatnya adalah kalian pakai git add titik. Nah, git add titik ini kalian bakal masukin semua file kalian ke staging area. Jadi semua file kalian tuh udah siap buat disimpan ataupun dicatat perubahannya. Kalian masukin. Nah, ini udah berubah logonya nih. Jadi index added. Jadi A nih. Berarti artinya si folder kita udah kita masukin ke staging area. Nah, yang selanjutnya adalah git commit. Nah, git commit ini apa? Git commit ini kayak kalian nyimpen ataupun mencatat perubahan yang udah ada terjadi. Kan tadi udah disiapin nih di git add di staging area. Kalian udah siapin si folder yang mau kita catat. Nah, git commit ini mencatat semua perubahan kalian. Jadi artinya udah permanen lah, udah nggak bisa diubah-ubah lagi pencatatannya. Nah, gimana perintahnya? Di sini ada git commit. Git commit /m. Nah, git commit ini kan biasanya, terus kalian pengen nambahin pesan message-nya nih, /m itu artinya message, terus di dalam sini. Nah, buat message-nya itu sendiri, disarankan itu memakai conventional commit. Nah, conventional commit ini apa? Kayak kalian itu nggak bisa asal-asalan buat nyimpen pesan yang ada ke git commit. Misal kalian masukin aja bebas deh. Nah, ini jangan, karena mungkin kalau misalnya kalian kerja nanti, perusahaan bingung dong, ini commit apa, kok bebas? Nah, gitu. Nah, jadi ada beberapa aturan, kayak misalnya kalian ngebuat fitur baru nih. Kalian ngebuat fitur baru kayak fitur buat home, ataupun buat
apa gitu ya. Ataupun kalian misalnya nge-fix bug yang ada. Kalian bisa tulis fix, terus fixing bug. Nah, ini bebas buat namanya. Sekarang kita coba isi aja fit first commit. Sebenarnya ada library buat tambahan buat di komputer kalian, cuman di sini aku nggak install buat di sini, jadi nggak apa-apa kalian supaya tahu aja dulu kalau buat conventional commit ini. Jadi kalian nggak bisa buat message itu sembarangan lah istilahnya ya. Nah, habis ini kalian klik enter. Nah, habis itu bisa dilihat nih, one file change 109 insertion. Nah, 109 ini dari total codingan kita ada 109 baris nih. Nah, habis itu kita masukin ke commit supaya semua percatatannya dicatat sama mereka. Nah, yang selanjutnya kita bakal nge-push ke GitHub. Nah, aku anggap kalian di sini sudah buat GitHub kalian masing-masing ya. Jadi kita bisa masuk ke GitHub. Nah, habis itu kita bakal buat repository nih di sini. Nah, ini penting banget buat kalian misalnya nanti kerja ke depannya. Misal kalian kerja di sebuah perusahaan besar, pasti kalian bakal ada si GitHub ini. Kalian bisa buat repository ini dari sini, ada create new, terus ada new repository. Buat repository baru, terus di sini kalian isi yang memang kalian pengen isi, misalnya di sini ada study group 1. Nah, cek dulu apakah available atau enggak. Kalau iya, bisa kalian lanjut. Di sini ada beberapa konfigurasi, tapi bebas kalian mau isi atau enggak, kayak deskripsi, visibility, ini public atau private. Kita buat public aja. Ini bebas, kalian nambah atau enggak, terus create repository. Nah, habis itu kita masuk ke sini. Di sini ada kayak, nah ini yang udah kita jalanin tadi, ada git init, git commit, dan yang lain sebagainya. Sekarang kita bakal coba nge-remote repository ini ke GitHub ke Git lokal yang telah kita buat tadi. Nah, caranya kalian gampang sih. Jadi kalian tinggal copy aja yang ada di sini kayak git remote. Nah, git remote ini artinya kalian nge-remote si GitHub ini supaya ngarah ke repository yang ada di sini. Misal kalian klik enter. Nah, ini kan nggak ada reaksi apa-apa kan? Tapi ini artinya kalian udah nge-remote si Git ataupun catatan yang ada di sini dengan si GitHub ataupun repository yang sudah kalian buat tadi. Nah, habis itu apa? Kita buat branch. Nah, branch itu apa? Nih, sekarang aku jelasin tentang branch ya. Branch itu apa? Oh. Nah, branch itu jadi ibaratnya kayak sebuah pohon ataupun cabang lah. Nah, ini adalah cabang yang bakal kita buat tadi, cabang awal. Jadi kalian buat branch masternya dulu. Ini yang lurus, ini master semua nih. Tapi kalau misalnya kalian di tengah-tengah pengen buat branch sendiri, itu boleh banget. Jadi kalian buat cabang di sini. Jadi kalian buat versi kalian sendiri sebelum dimasukin ke yang utama. Jadi kalian bisa eksperimen dulu lah di sini. Nanti kalau waktunya cukup sih aku ini ya, tapi sekarang aku jelasin dulu lah. Nah, jadi kalian bisa buat versi kalian sendiri dulu di sini. Misalnya ini punya orang juga, dia lagi eksperimen yang lain. Bisa. Jadi sebelum dimasukin ke sini, kalian bisa ubah dulu sendiri gimana kalian bebas. Nah, habis itu kita buat dulu nih. Hop. Nah, kalian bisa lihat di sini yang tadi. Aduh. Hop, 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 hop. Nah, ini kalian bisa copy git branch. Ini adalah cara buat branch-nya ya. Nah, git branch /m, m itu kayak master ataupun main, terus nama branch-nya. Ini yang utamanya dulu. Jangan dulu yang lain-lain. Nah, ini kan nggak ada reaksi, berarti emang udah terbuatnya. Habis itu kita git push. Ini git push origin main. Nah, git push ini kita bakal ngirim kode kita ke GitHub yang udah ataupun repository yang udah kita siapin nih. Nah, bisa dilihat ini lagi loading dulu.
Nah, ini dia prosesnya. Jadi ngecek dulu objeknya, terus ngeliat. Nah, habis writing objek, habis itu dikirim ke sini, ke link repository yang udah kita buat tadi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini main Dart yang udah kita ubah-ubah tadi. Bakal kesimpan di sini tuh. Ada feed, first commit, terus di sini ada ininya. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen buat branch baru, branch khusus kalian sendiri, kalian bisa lihat di sini. Misalnya ada branch yang lain, ada branch apa, kalian bisa lihat di sini sih. Kalian juga bisa buat new branch, branch baru nih, cabang baru, misal cabang tes. Kalian bisa buat di sini. Nah, ini ada cabang tes. Nanti kalian bisa upload ke sini, tapi nggak bakal mempengaruhi branch utama dari yang ada. Jadi nggak bakal mempengaruhi codingan utama kalian lah. Kecuali kalau kalian nge-merge, ada yang namanya git merge. Jadi git merge ini kayak kalian nyatuin dari cabang ini masuk ke yang utama ini. Jadi disatuin lah istilahnya. Nah, mungkin ada yang harus aku jelasin juga, ada yang namanya merge conflict. Merge conflict ini apa? Jadi ketika sebuah branch cabang, nah yang cabang ini bertabrakan dengan yang utama. Jadi misalnya ada beberapa kode yang kurang ataupun pas kita ubah tapi malah pas kita merge itu malah error. Nah itu namanya merge conflict. Nah jadi kayak yang ini sama yang ini tuh tabrakan di sini. Nah ini namanya merge conflict. Aku nggak bisa contohin karena kayaknya waktunya udah sebentar lagi ya. Jadi aku ngejelasin aja di sini. Nah, jadi merge conflict ini sebenarnya sangat bahaya. Jadi harus kalian buat baik-baik lah. Jadi sebelum kalian melakukan merge atau melakukan penyatuan dari cabang ke yang utama, kalian harus lihat dulu apakah merge ini bakal nyebabin merge conflict ataupun enggak. Oke, mungkin segitu sih yang aku jelasin. Ada yang mau ditanyain lu nggak tentang Git ini? Ya, silakan. Ya, berhubungan dengan kayak merge konflik ini di di Git tuh ada cara itu nggak kayak bahasanya kayak nggak undo progress gitu atau pas sudah terlanjur ya udah terlanjur gitu masih jadi bubuh. Oh ya, lupa. Jadi di Git itu juga sebenarnya ada buat nge-undo perubahan gitu. Jadi eh lupa ya apa namanya sebentar ya. Ada yang namanya Git ada reset, ada Git reset. Nah, jadi ini Git reset ini buat nge-undo perubahan yang ada di repository. Jadi kalau misalnya udah terlanjur nih, kita nge-commit tapi kayaknya pengen undo aja supaya nggak error buat ke depannya. Ataupun supaya bisa ngeubah sebelum ke staging areanya. Jadi kalian bisa pakai git reset ini. Nah, terus ada juga git kayak kalian milih ke versi tertentu sebelumnya. Jadi ada kayak misal git history gitu. Jadi kalian bakal ditunjukin history dari commit kalian. Nah, kalian bisa kembali ke salah satu versi spesifik dari yang ditunjukin. Kayak nggak bisa aku tunjukin sih kayak ini. Nggak sempet kayak waktunya. Oke, mungkin gitu sih konsepnya. Gimana? Paham kah? Oh, ya, kayaknya sudah cukup. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Sorry ya, ini waktunya kayaknya udah mau habis nih. Bentar lagi. Hop, hop, hop. Oke, kita lanjut aja ke tugas kalian. Kalian bisa screenshot ya buat tugasnya ini. Jadi nanti bakal di ini ya Google Form buat inputnya. Jadi kalian harus membuat sebuah program. Kalian bebas lah, kalian membuat program apapun. Jadi pengen misalnya buat kasir, buat kalkulator, bebas. Asalkan mencakup semua yang ada di sini. Nah, jadi pastiin kode program kamu tuh mencakup semua keyword yang ada di sini. Kalian harus pakai data atau variabel, misalnya var final const itu minimal 1 kali, gunakan tipe data integer dan string 1 kali,
Terus ada alert programnya. Kalian pakai operator logika kayak AND atau OR, terus pakai struktur if sama else if sama salah satu loop. Nah, buat yang fungsi, kalian buat dua fungsi baru selain fungsi main. Yang satu harus pakai return, yang satu cuma void aja. Sama ada satu minimal required, sama yang opsional lah. Nah, mungkin tugasnya bisa kalian screenshot deh. Tapi nanti aku share juga sih ya, ini PPT-nya. Kalau misalnya kalian pengen pelajari lagi ya. Oke, oke di sini ada beberapa quotes nih yang aku pengen sampaikan sebelum kita beresin. Quotes-nya adalah the way to get started is to quit talking and begin doing. Begin doing. Jadi kalian kalau misalnya pengen belajar sesuatu itu nggak usah terlalu banyak diomongin lah. Jadi aku pengen ini. Udah mulai aja dulu daripada kalian misalnya mikir, aduh nanti gimana ya atau nanti gimana ya. Udah kalian mulai dulu sebelum kalian berbicara gitu loh. Ini dari Walt Disney. Oke, mungkin begitu aja presentasi yang aku sampaikan atau materi yang aku sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa yang nggak kejelasin kayaknya. Ya, ada beberapa yang nggak kejelasin. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita beres tentang tugas ataupun yang lainnya? Ya, boleh. Dapat tuh. Nah, tentang tugas itu nanti deadline-nya kapan ya? Kalau deadline-nya itu sekitar semingguan sih, sampai study group yang selanjutnya aja. Soalnya study group selanjutnya nanti pasti bakal ada tugasnya lagi. Oke, Muhammad Fahri, kenapa? Nanti tugasnya yang disubmitnya lewat mana? Terus yang disubmitnya itu link repository GitHub atau filenya yang disubmit? Oh ya, aku lupa ngasih tahu. Jadi nanti setelah kalian tugas udah beres, kalian wajib ke GitHub-in ya. Jadi nanti penginputan tugasnya itu melalui link repository GitHub-nya. Oke. Oke, mungkin waktu kita udah beres ya. Oke, mungkin sekali lagi aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun kekurangan jelas dari penjelasan aku. Oke, sekarang kalian bisa kembali lagi ke main room. Terima kasih. Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak.